aja di sama di Blora. Satu lagi mana? Di bulan bukan kemarin pada saat kamu itu bagian apa? kalau di Teguh saya nggak ikut Pak. Enggak ikut, tapi kamu pernah Melakukan di Ketunadu Pak, di Blora. hasilnya apa? Hah? Makan. Nggak ikut Pak. Enggak ikut, tapi kamu pernah Melakukan di Ketunadu Pak, di Blora. hasilnya apa? Hah? On, sorry. Satu on. Ya. Nah, ini bumbunya. Bumbunya gote ya. Oh, juga Pak. Tiga. Mas. 3 cm sudah hampir mendekati kayak senjata. Nah, ini bumbunya. Bumbunya gote ya. Itu selfie-nya. Ini Pak. Ini selfie-nya digunakan. Ini Pak. Ini pelurunya ini. Ini selfie yang digunakan untuk mengancam. Jadi 2 TKP di wilayah Jawa Tengah dan beberapa TKP di Jawa Timur. Ya, ini. Ya, selfie-nya. Ini emasnya belum terjual. Ini yang belum terjual. Ini emasnya cincin, macam-macam banyak ini. 10,70 gram ke 10 kilo. 1 on, sorry. 1 on. Ya. Oke, go. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Kapolda dan ada Pak Dirkrimkum, Kapolres Blora dan Kapolres Sukoharjo, serta para PJU dan wartawan sekalian, teman-teman wartawan yang saya cintai dan selalu saya banggakan. Hari ini Polda Jawa Tengah mengungkap kasus yang sangat menonjol sekali, yaitu pelaku curas kelompok toko emas. Jadi pelaku 335 dan 338, yang satu itu curas, yang satu ada kasus pembunuhan. Curas ini menjadi kasus menonjol karena apa? Di situ sudah menggunakan alat, yaitu senjata api, di mana kejadian itu adalah pada tanggal 16 April pukul 11.30. Jadi saat setelah adanya kebutuhan masyarakat meningkat terkait Lebaran, para pelaku menggunakan kesempatan untuk menyatroni toko emas di Desa Wadu, Kecamatan Kedung Ban, Kabupaten Blora. Dari pelaku ini, rekan-rekan sekalian, bahwa yang bersangkutan melakukan perampokan dengan cara kekerasan adalah pada saat toko emas itu akan tutup, di mana 2 orang dengan menggunakan kendaraan masuk toko emas dengan cara mengancam, kemudian di dasarnya itu diambil semua toko emasnya sampai bersih, sehingga kerugiannya hampir 150 juta. Kemudian dari hasil pengembangan pada tanggal 14 itu, tanggal 16 itu terjadi ada tindak pidana dari hasil penelitian CCTV dan IT yang kita gunakan dengan metode scientific crime investigation. 5 hari berikutnya berhasil kita ungkap oleh jajaran Jatanras Polda Jawa Tengah dengan jajaran Jatanras Polres Blora. Dan ini hasil pengungkapan betul-betul antar lintas Polda, yaitu dengan Polda Jatim, dalam hal ini adalah Polres Temanggung, Tulungagung,
di mana yang bersangkutan kita upaya paksa di wilayah Tulungagung. Artinya bahwa kita kolaborasi dengan Polda Jatim dan Polda Jateng untuk dalam rangka ungkap kasus ini, karena ini adalah kasus menonjol terkait dengan penggunaan Senpi. Dari hasil kerjasama Polda Jateng dan Polda Jatim dalam hal ini di wilayah Temanggung, 1, Tulungagung, 1 kita amankan residivis atas nama MM yang sekarang ada di sana. Bahkan dia pelaku tindak pidana persetubuhan anak di wilayah Trenggalek. Yang kedua AP, residivis curas emas di daerah Blitar. Kemudian yang ketiga GS, residivis curas emas pada tahun 2015. Khusus TKP di Jawa Tengah itu ada 2 tempat, yaitu yang bersangkutan pernah melakukan curas juga di daerah Cepu itu tahun 2003, dan kemarin Blora yaitu tanggal 16. Dari pengungkapan di Blora ini kita buka dari keterangan yang bersangkutan dan kita kembangkan bahwa yang berhasil kita amankan adalah 140 pasang anting emas, ono sing cincin, ono sing kalung, ono sing macam-macam. Kemudian gelang, kemudian apa jenis ceplek yang bermotif bunga, yang jelas semuanya berhasil kita amankan. Kemudian Senpi jenis rakitan sebanyak 3 pucuk, jenis revolver yang sudah di-upgrade 12 butir. Ini perlu saya jelaskan ke rekan-rekan bahwa Senpi ini adalah hasil beli online dari keterangan yang bersangkutan. Jadi beli airsoft gun, kemudian dimodifikasi, pelurunya itu gotri. Jadi pelurunya gotri. Itu yang digunakan untuk dalam rangka mengancam, mengeksploitir daripada toko emas di wilayah Cepu. Sepeda motor warna hitam, barang buktinya 2 buah handphone dan uang senilai 8,2 juta. Ulangi, hasil daripada penjualan barang bukti atau hasil rampokan itu sendiri. Modus operandinya bahwa yang bersangkutan sudah menjadi klise bahwa yang bersangkutan kebutuhan meningkat, sehingga pelaku melakukan pengereman dengan cara mengancam korban dengan menggunakan Senpi revolver. Pasalnya adalah 365, ancaman hukumannya adalah paling lama 9 tahun. Karena ini melakukan berkali-kali dan menjadi operandi, nanti akan kita kembangkan dengan jajaran Polda yang lain. Barangkali nanti ada TKP-TKP lain yang perlu kita kembangkan. Itu yang pertama. Polda Jateng dan Polda Jatim dalam hal ini di wilayah Temanggung, 1, Tulungagung, 1 kita amankan residivis